Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Tafsir Kabir bersama saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Pada episode kali ini akan dibahas satu ayat dari surah Al-Baqarah nomor 41. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil zukuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi pula janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut. Al-Baqarah ayat 41. Di dalam mengawali tafsir ayat ini, Huzur menjelaskan, yakni dari segi lughatul Arabiyah. Huzur di dalam menjelaskan masalah hal lughat pada ayat ini, beliau menjelaskan bahwa Bani Israel di dalam ayat ini adalah suatu julukan atau sebutan kepada Hadrat Ya'qub alaihi salam. Di mana di dalam kitab Bible sendiri pun dijelaskan bahwa Nabi Ya'qub alaihi salam, di mana beliau sebagai kakek atau nenek dari keturunan orang-orang Bani Israel ini, yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau Ibrahim alaihissalam itu pertama mempunyai anak yang sulung atau anak pertama adalah Hadrat Ismail alaihi salam. Kemudian anak yang kedua laki-laki pula dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu adiknya dari Nabi Ismail alaihissalam. Beliau dikaruniai anak, 2 orang putra. Dan dari anak yang kedua inilah kemudian lahir banyak nabi-nabi. Termasuk di sini adalah sebagai cikal bakal dari umat atau kaum Bani Israel ini adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi karena itu kepada Nabi Ya'qub ini diberi julukan atau sebutan sebagai Bani Israel, yakni sebagai kakek nenek atau orang tua dari umat ini adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Ini menurut keterangan dari kitab Injil Pedaish bab 32 ayat 28. Kemudian ada menurut lugot dari analitik Hebrew and Chaldees, di sini dijelaskan pula mengenai Ibrani.
Jadi Huzur sini menjelaskan pula sesungguhnya kata Ibrani ini atau Israel di sini menurut keterangan yang benar ini bagaimana? Huzur di dalam menjelaskan Lughatul Arabiyah pada kata ini menjelaskan bahwa sesungguhnya dari keturunan Yakub alaihissalam beliau memiliki anak atau keturunan yang banyak sekali, dan dari keturunan beliau ini banyak datang nabi-nabi. Hingga Allah Ta'ala sedemikian banyak mengaruniai nabi-nabi dari keturunan beliau ini. Ada Musa alaihissalam yang sebagai nabi pembawa syariat. Kemudian dari beliau datang lagi nabi-nabi lain penerusnya sebagai khalifah-khalifahnya. Lalu yang terakhir dari keturunan ini Nabi Isa alaihissalam. Jadi demikian banyak nabi-nabi turun kepada umat ini. Nah inilah semuanya ini keturunan tersebut disebut Bani Israel. Dan makna yang Huzur jelaskan di dalam kata-kata ini, di mana kata dari bahasa Arab, kata Israel itu berasal dari kata yasara. Yasir, maknanya adalah bahwa beliau itu yaitu Yakub diberi julukan sebagai yasara, adalah sebagai seorang yang pemberani, gagah. Dan il itu maknanya atau artinya adalah Tuhan. Artinya apa? Bahwa Yakub alaihissalam ini adalah orang yang gagah perkasa, pemberani, pejuang, pahlawan, Tuhan. Nah, itu maknanya dari kata Bani Israel. Jadi maknanya adalah bahwa Yakub ini adalah sebagai seorang pemberani, pahlawan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis warrior or soldier of God. Nah, ini makna dari kata Bani Israel. Kemudian di dalam bahasa Arab, Huzur menjelaskan bahwa kata Isr atau Il ini merupakan gabungan dua kata, di mana secara maknanya adalah sama seperti itu dimaknai. Maksudnya adalah bahwa Yakub ini adalah seorang yang gagah perkasa, merupakan pahlawan Tuhan, dan beliau ini adalah seorang yang berjuang untuk menegakkan hak-hak kebenaran yang Allah Ta'ala turunkan kepada para nabi. Dan beliau ini sebagai seorang pejuang, di mana dijelaskan oleh Huzur bahwa dari keturunan beliau ini akhirnya lahir banyak nabi-nabi, dan dari nabi-nabi keturunan beliau inilah banyak pula kemudian datang ajaran-ajaran yang mana ini merupakan nikmat atau karunia. Sehingga dalam ayat tadi dikatakan, ya Bani Israel, uzkuru nikmati, wahai Bani Israel, bersyukurlah, ingatlah akan nikmat-nikmatku, allati an'amtu, yang aku telah berikan alaikum kepada kamu. Ini nikmat-nikmat apa? Adalah nikmat-nikmat rohani, nikmat-nikmat kenabian yang turun kepada keturunan dari Yakub alaihissalam ini. Allah perintahkan, upi bi'ahdikum, sempurnakanlah janji kamu itu untuk bersyukur kepadaku, wa iyaya farhabun, dan takutlah kepadaku.
Jadi itu dari kata Bani Israel yang Huzur jelaskan di sini menurut dari Lugot Arabia, kemudian juga berdasarkan keterangan dari kitab Pedaish bab 32 dan ayat 28. Pedaish ini artinya kelahiran. Jadi itu beberapa makna, dan ini asalnya sungguhnya kalimat kata-kata ini dari bahasa Arab juga asalnya. Kemudian berubah dalam bentuk kata lain di dalam bahasa Ibrani. Tapi maknanya sama, maksud dan tujuannya. Itu dari satu kata Bani Israel. Kemudian Huzur menjelaskan lagi bahwa di dalam keterangan mengenai kata Isr, yakni bahwa maknanya itu adalah seorang yang pemberani, kuat, gagah perkasa. Jadi ini julukan tersebut yang disebutkan atas diri beliau Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian juga Huzur menjelaskan bahwa dari kata Yasrun yang artinya dah secara bahasa Arab al-linu wal inqiyadu. Ini dari lisanul Arab, bahwa ini sesuatu hal yang secara mudah dipahami dan diterima dan ditaati. Jadi artinya bahwa beliau itu Yakub alaihissalam itu orang yang taat kepada Allah Ta'ala, dan sebagai cikal bakal dari umat tersebut. Kemudian Huzur masih menjelaskan dari kalimat ini, kata il tadi itu dari bahasa Arab ini merupakan makna bahwa Nabi Yakub alaihissalam disebut sebagai Israel ini karena sifatnya. Dan kata-kata ini juga memberi makna kedudukan terhadap Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian kata yang kedua beliau jelaskan adalah dari kata yang dimana beliau ambil dari keterangan yang sangat panjang sekali ini mengenai kata-kata ini tersebut, di mana kata yang kedua beliau ambil adalah kata uzkuru, artinya ingatlah. Apa yang harus diingat adalah nikmat-nikmat kenabian yang Allah Ta'ala turunkan kepada umat atau Bani Israel ini. Jadi beliau menjelaskan bahwa uzkuru nikmati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat-nikmatku yang aku telah turunkan kepada kalian, wahai Bani Israel. Di mana beliau menjelaskan bahwa yazkuru zikron au tazkaron, yakni hafizahu fi zihnihi, bahwa ingatlah suatu dalam ingatan yang baik segala nikmat-nikmat karunia-karunia yang Allah Ta'ala turunkan kepada Bani Israel ini adalah dalam bentuk ketinggian karunia rahmat Allah Ta'ala. Memang nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel ini sangat banyak sekali, yang membawa kitab syariat. Ada pula nabi-nabi yang sebagai kedudukannya khalifah-khalifah. Contohnya Nabi Musa alaihissalam membawa syariat. Kemudian juga ada Nabi Daud. Kemudian juga ada Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah nikmat-nikmat karunia yang Allah Ta'ala perintahkan untuk disyukuri. Tapi rupanya dari orang-orang Yahudi itu tidak menghargai perintah tersebut. Sehingga terakhir Allah Ta'ala ingatkan bahwa jika kalian tidak mensyukuri nikmat-nikmat kenabian tersebut pada umat kalian, itu akan dicabut dan akan digantikan kepada keturunan yang lain. Hal itu memang menjadi bukti nyata bahwa mereka tidak menghargai nikmat-nikmat itu,
Dan akhirnya Allah Ta'ala putuskan terakhir karunia kerohanian. Adanya nabi yang terakhir dari umat ini adalah kedatangannya Nabi Isa alaihi salam. Di mana beliau sebagai karunia terakhir rohani dari umat ini. Akhirnya Allah Ta'ala pindahkan karunia nikmat rohani itu kepada keturunan dari Bani Ismail alaihissalam. Yaitu datangnya Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW ini beliau membawa satu syariat tersempurna yang paling benar, paling besar untuk seluruh umat manusia. Yaitu Al-Quranul Karim. Kalau dari Bani Israel ini, walaupun sampai banyak nabi datang, ada yang membawa syariat, tetapi itu hanya terbatas untuk umat mereka saja. Sedangkan Rasulullah SAW datang membawa Quran Karim adalah untuk seluruh umat manusia di dunia. Sebagai rahmatul lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Jadi kedudukannya Nabi Muhammad walaupun beliau dari keturunan Ismail sendirian, tidak ada nabi-nabi yang di zaman itu, tapi kedudukan dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu merupakan kedudukan yang paling tinggi, paling sempurna, dan merupakan syariat yang terakhir yaitu Al-Quran Karim. Dan selanjutnya bila datang penerus-penerus dari Rasulullah SAW seperti Masih Maud SAW itu tidak membawa syariat, tidak membawa ajaran baru, tapi beliau hanya menyegarkan, menghidupkan kembali apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan mengupas isi kandungan Al-Quran Karim yang dimana digambarkan dalam ayat Quran Karim bahwa begitu padat dan banyaknya kandungan ajaran Quran Karim ini sehingga digambarkan kalaupun seluruh air di lautan di muka bumi ini dijadikan tinta untuk menulis semua tafsir, keterangan-keterangan dari seluruh ayat Quran Karim dari 114 surah itu sampai kering air lautan sebagai tinta untuk menulisnya, kandungan Quran Karim belum habis. Jadi kita dapat bayangkan betapa luasnya. Nah, di antaranya salah satu ini contohnya kita sedang bahas satu ayat saja demikian luas tafsir kabir yang ditulis oleh Huzur Khalifatul Masih kedua, Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu anhu. Kemudian juga banyak tafsir lainnya dalam Quran Karim yang tidak pernah habis. Dan ini pasti berkembang terus dan terus berkembang karena bagaikan tinta seluruh lautan akan kering dipakai menulis, tapi kandungan seluruh ayat Quran belum akan pernah habis. Jadi sungguh ini betapa luas dan besarnya Quran Karim yang diperuntukkan petunjuk bagi seluruh umat manusia di dunia. Kalau kitab-kitab lain sebelumnya, baik itu kitab-kitab agama lain ataupun kitab dari keturunan Bani Israel yang telah datang, itu hanya terbatas kepada umat mereka saja. Tidak untuk seluruh umat manusia. Tapi Quran Karim adalah merupakan petunjuk kehidupan dunia sampai akhirat untuk seluruh umat manusia. Selanjutnya Huzur mengatakan di sini menjelaskan lagi bahwa nikmat apa? Adalah nikmat kerohanian yang telah dianugerahi Allah Ta'ala kepada Bani Israel ini. Jadi di sini Allah Ta'ala mengingatkan bahwa hai Bani Israel, bersyukurlah kalian telah aku beri nikmat kenabian, aku telah beri nikmat kitab-kitab syariat. Tapi rupanya memang karena umat di masa itu pun belum waktunya untuk sempurna. Sebagai umat yang paling sempurna belum waktunya. Mereka masih saja mengadakan pelanggaran, pembunuhan terhadap nabi-nabi, perlawanan.
Maka Allah Ta'ala pindahkan nikmat tersebut, kerohanian adalah kepada keturunan Ismail, yaitu datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kelanjutan nikmat-nikmat rohani bagi umat manusia, yaitu datangnya Al-Quran Karim. Ini tujuan puncak dari kedatangan Adam diutus Allah. Ini yang dijelaskan Allah Ta'ala melalui lidah Adam dalam bentuk kasyaf kepada para malaikatullah. Dan ini pula merupakan tujuan diciptakan alam semesta, bumi dan langit oleh Allah Ta'ala, adalah untuk nikmat kerohanian tertinggi, yaitu Al-Quran Karim. Itulah. Kemudian satu kata lagi ini, ada Huzur mengatakan irhabun. Artinya takutlah kalian padaku. Jadi orang Bani Israil itu diperingatkan ini berulang-ulang. Takut kepadaku. Syukuri nikmatku. Tapi rupanya mereka memang belum waktunya. Tetap aja mereka melanggar. Akhirnya pindahlah karunia ini, ketinggian kerohanian ini turun kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah permisa yang budiman dari Lughatul Arabiyah ayat ini yang dijelaskan oleh Huzur. Semoga kita dapat mengambil pemahaman yang benar dan dapat mengamalkan seluruh perintah Allah Ta'ala dan menjauhi dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir beserta kru MTA mohon undur diri. Insya Allah bertemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.